Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ragam bahasa hormat atau keigo dalam bahasa Jepang. Keigo adalah keigo secara harfiah berarti bahasa hormat. Keigo adalah ragam bahasa yang digunakan untuk menunjukkan rasa hormat. Ragam ini digunakan dalam berbagai situasi. Mengapa orang Jepang menggunakan keigo? Tujuannya adalah menekankan hubungan sosial di antara pembicara untuk menunjukkan perbedaan. Digunakan kosakata dan tata bahasa yang berbeda dalam tingkatan keigo. Misalnya, kosakata yang kamu gunakan berbeda saat berbicara dengan rekan kerja, klien, atasan, teman, atau keluarga. Peran keigo dalam bahasa Jepang yang pertama adalah menyatakan penghormatan, yang kedua menyatakan perasaan, yang kedua menyatakan perasaan formal, yang ketiga menyatakan jarak, yang keempat menjaga martabat, yang kelima menyatakan rasa kasih sayang, yang keenam ada kalanya menyatakan sindiran, celaan, atau olok-olok. Aturan dasar keigo yang pertama, ketika menggunakan keigo, beberapa kata diganti menjadi versi yang lebih sopan. Yang kedua, awalan o atau ku dapat ditambahkan sebelum kata benda dan kata kerja tertentu. Tujuannya untuk meningkatkan rasa hormat. Yang ketiga, ragam bahasa hormat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tenego, bahasa sopan. Tenego adalah cara bertutur kata dengan sopan santun yang dipakai oleh pembicara dengan saling menghormati atau menghargai perasaan masing-masing. Ciri tenego yaitu kata kerja diakhiri dengan mas dan kalimat diakhiri dengan des. Contohnya, verba biasa diubah menjadi verba tenego. Contohnya yaitu iku diubah menjadi tenego menjadi ikimas, yang artinya pergi. Yang kedua adalah taberu, diubah menjadi tenego menjadi tabemas, artinya makan. Yang ketiga adalah honda, diubah menjadi tenego menjadi hondes, artinya buku. Yang keempat adalah kire, diubah menjadi tenego menjadi kireides, artinya cantik, bersih. Kata benda diawali dengan o atau go. Contohnya verba o menjadi tenego. Contohnya kane diubah menjadi tenego menjadi okane, artinya uang. Yang kedua adalah mizu, diubah menjadi tenego menjadi omizu, artinya air. Yang ketiga artinya iken, diubah menjadi tenego menjadi goiken, artinya pendapat. Ragam ini bisa diajarkan kepada pembelajar dari luar Jepang. Contohnya hong o kaini ikimas, aku hendak membeli sebuah buku. Yang kedua adalah keitaiga kawaremashita, teleponnya rusak. Yang ketiga adalah kochirawa nan desu ka, apa ini? Ragam bahasa yang kedua adalah sonkeigo, bahasa hormat. Sonkeigo dipakai bagi segala sesuatu yang berhubungan dengan
atasan sebagai orang yang lebih tua usianya atau lebih tinggi kedudukannya yang berhubungan dengan lawan bicara, termasuk aktivitas dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Sonkeiku merupakan cara bertutur kata yang secara langsung menyatakan rasa hormat terhadap lawan bicara. Contoh, beberapa kata diubah untuk menunjukkan rasa hormat. Contohnya, suruh menjadi nasaru, melakukan. Hanasu berbicara diubah menjadi sonkeiku menjadi osaru. Yang ketiga yaitu yomu diubah menjadi sonkeiku menjadi yomini naru, membaca, dan lain-lain. Contohnya sonkeiku yaitu sumimasen Tanaka sensei wa irasaimasu ka, permisi, apakah Tuan Tanaka ada di sini? Yang kedua yaitu mensetsu wa ikaga desitaka, bagaimana wawancaranya? Yang ketiga ragam bahasa yang ketiga yaitu kenjoku, bahasa merendah. Kenjoku digunakan untuk membicarakan tindakan orang lain ketika membicarakan keluarga atau rekan kerja. Kamu juga harus menggunakan bahasa yang merendahkan diri. Tujuannya ragam bahasa ini adalah merendahkan status sosial saat membicarakan diri sendiri. Kenjoku digunakan saat berbicara kepada orang dengan status sosial lebih tinggi. Kata kerja diubah ke dalam bentuk yang lebih sopan seperti suruh diubah menjadi kenjoku menjadi itasu. Yang kedua yaitu morau, menerima, diubah menjadi kenjoku menjadi itadaku. Yang ketiga motsu, membawa, diubah menjadi kenjoku menjadi omichi shimasu, dan lain-lain. Contohnya kenjoku yaitu yang pertama watashi wa sakura to mo ushimasu, ya, artinya nama saya Sakura. Yang kedua adalah kono hong o haido kushimashita, saya membaca buku. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.